bagaimana nantinya jalannya sertifikasi, dan juga bagaimana hal-hal yang untuk dipersiapkan oleh teman-teman kita dari UMKM dan IKM ini, dan juga bagaimana nantinya informasi-informasi tentang auditor itu tuh penting sekali. Jadi ini faktor yang krusial yang nantinya bisa untuk dibagi-bagi, bocor-bocorin dikit gitu loh Pak Tarno, dan bisa untuk nantinya terus menjadi kata kunci untuk mereka berhasil mendapatkan sertifikat halal. Baik, jadi beliau adalah dosen Departemen Biologi FSM, Fakultas Sains dan Matematik Undip ya. Jadi biologi itu bagian dari Fakultas Sains dan Matematik. S1 beliau dari Undip, S2 dan S3 biologi dari ITB dan IPB, mengambil tema topik tentang biologi juga dan fisiologi ya. Alhamdulillah ini merupakan suatu kesempatan yang berharga sekali bagi kita untuk bersama dengan beliau, karena pengalaman aktivitasnya itu beliau tuh memang kayaknya ini ahli melihat. Jadi ahli monitoring ini dari dulu sampai sekarang tuh ya validator, monitoring, auditor begitu. Jadi alhamdulillah ya. Ini juga kemarin pernah validator riset Vectora, kemudian tim ahli monitoring PT Pertamina, kemudian di Muhammadiyah juga sebagai pimpinan ya, jadi majelis ekonomi ya di Klaten, kemudian sebagai pengurus IJMI Orwil wilayah Jawa Tengah, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Ini hanya wakil saja merepresentasikan aktivitas beliau. Dan beliau sudah banyak, ini kok masih tetap Prof. Anang ya, jadi ini saya hapus. Beliau banyak berkecimpung di dunia masyarakat ya, dan bisa nantinya bagi-bagi untuk informasi tentang pemberdayaan masyarakat, dan banyak yang sudah berhasil. Nah, nanti juga kunci-kuncinya bagaimana Pak Narno untuk bisa nantinya disampaikan kepada partisipan pada kesempatan siang hari ini. Baik, tanpa menunggu lagi lebih lama waktunya, saya sampaikan sepenuhnya waktu selanjutnya kepada Pak Narno. Silakan untuk dimanfaatkan Pak Narno. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini ya, jadi para peserta masih setia untuk mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Halal Universitas Diponegoro. Baik ya, jadi sepertinya peserta ini ada yang dari teman-teman dari angkatan calon auditor halal ya, 1 maupun 2, dan juga mungkin dari peserta dari pelaku usaha baik UMKM maupun IKM. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Anang ya, berkaitan dengan penjelasan tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan penjelasan dari Ustadz Dr. Aizat Jamaluddin tadi yang berkaitan dengan fikih halal dan fikih halal baik makanan maupun minuman. Di sini saya akan nanti menjelaskan tentang jalur atau mekanisme sertifikasi halal ya bagi pelaku usaha baik UMKM maupun IKM. Pak Albari, saya sudah bisa men-share ini? Iya, sudah bisa. Atau dari Pak Albari? Oh, begitu ya Ustadz. Begitu, kalau dibantu oleh tim untuk menampilkan slide-nya, bagaimana bisa nggak ini? Silahkan untuk share screen ya. Bisa untuk materinya yang Oh, bagaimana? Itu feedback itu. mohon maaf
Pak, bisa untuk ditampilkan, mohon materinya untuk dikirimkan, nggih, Pak. Oh, materi ya. Bentar, saya pikir sudah ada di sana materinya. Oke, Pak oke. Sunarno sudah jadi co-host gitu? Iya, betul. Pak Sunarno sudah jadi co-host, tapi beliau meminta Sudah. untuk Ini ditampilkan. lewat share screen ini Pak ya? Ya, Ya. betul. Share screen, Kemudian diklik, kemudian pilih filenya. Atau desktop saja deh, itu desktop. Kemudian nanti sudah tinggal langsung bisa menjalankan seperti biasanya. Share screen, kemudian desktop. ini kalau nggak muncul ya. Mohon Oh, share dibantu screen. saja. Oh, dibantu aja. Oke. Untuk Nafila, saya sampaikan ke Nafila. Monggo, Ustadz Narno dilanjutkan dulu. Saya menyampaikan ke tim ya. Baik, sambil menunggu ya, share dari materi yang disampaikan oleh panitia. Kembali lagi saya jelaskan, saya ingin melengkapi materi dari Prof. Anang maupun Dr. Aizat Jamaluddin berkaitan dengan sertifikasi produk ya bagi pelaku usaha UMKM maupun IKM ya. Jadi sertifikasi ini memang harus dilakukan ya oleh pelaku usaha ya, baik UMKM maupun IKM ya Kak. Jadi kalau kita melihat kembali dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, ini mencakup banyak hal ya yang di dalamnya juga menjelaskan tentang teknis bagaimana sertifikasi itu dilakukan ya terhadap produk ya untuk nanti dapat memperoleh jaminan kepastian hukum ya seperti itu. Ya, jadi terkait dengan undang-undang ya, silahkan untuk di slide berikutnya ya. Terkait di Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 di situ dinyatakan bahwa berkaitan dengan implementasi ya tentang jaminan produk halal ini pemerintah berkewajiban ya untuk apa istilahnya menyelenggarakan ya jaminan produk halal tersebut dengan mendirikan badan penyelenggara jaminan produk halal, di mana nanti BPJPH ini nanti yang akan selanjutnya memberikan layanan berkaitan dengan sertifikasi ya, mulai dari awal sampai nanti penerbitan dari sertifikat halal bagi produk pelaku UMKM maupun IKM. Jadi oleh karena itu pemahaman terhadap undang-undang ini saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Anang ya, harus dipahami oleh para pelaku usaha, demikian juga tentang hal-hal nanti yang bersentuhan dengan fikih halal haram terkait dengan produk pelaku usaha, walaupun nanti juga melibatkan penyelia halal ya. Jadi untuk berkaitan dengan undang-undang tersebut bagi ya, jadi ini merupakan hal yang penting ya, jadi bagi produk ya yang ada ya di seluruh Indonesia ya yang masuk beredar maupun diperdagangkan ini harus wajib bersertifikat halal ya. Walaupun nanti di dalam teknisnya khususnya bagi pelaku UMKM maupun IKM itu nanti bisa difasilitasi atau melibatkan berbagai pihak yang terkait agar nanti prosesnya bisa lancar atau memperoleh pendampingan dari berbagai macam kementerian atau lembaga yang terkait. Baik ya, jadi di sini tujuan pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu antara lain poinnya 1 dan 2 seperti itu ya. Jadi
memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ya tentang ketersediaan ya produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk ya, dan juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi ya dan menjual produk halal. Jadi ini sangat penting sekali karena peluang ya dan tren tentang kebutuhan produk halal ini terus meningkat ya kalau kita melihat di berbagai negara tetangga ini trennya semakin hari juga semakin meningkat, yang membutuhkan produk halal juga semakin meningkat ya. Apalagi nanti kalau misalnya produk-produk dari pelaku UMKM maupun IKM itu dibutuhkan oleh konsumen yang ada di luar negeri yang mensyaratkan kehalalan suatu produk ya, ini penting ya, karena memang selama ini kalau kita cermati bahwa UMKM ini menyerap tenaga kerja yang sangat besar sekali di Indonesia yang mencapai 90% lebih ya, dan memberikan kontribusi bagi pendapatan nasional kurang lebih 60% lebih ya. Ini merupakan peluang sekaligus tantangan ya. Jadi berkaitan dengan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 ya tentang jaminan produk halal. Jadi nanti produk yang beredar atau diperdagangkan di Indonesia itu harus ya bersertifikat halal, baik itu makanan, minuman, ya obat-obatan, kosmetik, produk kimia, ya produk biologi, produk rekayasa genetika, bahkan nanti yang berkaitan dengan bahannya juga ya, baik dari hewan, dari tumbuhan, dari mikroorganisme dan berbagai macam bahan yang lain. Jadi ini nanti juga akan istilahnya harus mengikuti tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kehalalan ya, seperti itu. Silahkan lanjut untuk slide berikutnya. Silahkan. Untuk slide berikutnya. Halo? Ya, baik. Jadi ini paling tidak latar belakang penyelenggaraan jaminan produk halal, saya kira tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Prof. Anang ya. Jadi yang melatar belakangi tentang jaminan produk halal ini adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 ya, berkaitan dengan istilahnya jaminan kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya, kemudian juga menjamin ya pemeluk agama untuk beribadat dan ajaran agamanya, perlindungan dan juga tentang jaminan ya kehalalan suatu produk ya. Maka tidak hanya sebatas regulasi ya yang berkaitan dengan kehalalan suatu produk ya, namun semuanya itu perlu adanya suatu jaminan ya, jaminan yang dituangkan dalam undang-undang. Maka lahirlah Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 ya tentang jaminan produk halal. Jadi dengan jaminan produk halal ini ada kepastian ya, ada kepastian secara hukum terhadap kehalalan suatu produk yang nanti akan dibuktikan ya dengan adanya sertifikat halal. Dan ini nanti pelaku UMKM maupun IKM harus mensertifikatkan produknya ya. Lanjut. Silahkan untuk dilanjutkan. Ya, jadi urgensi kebutuhan terhadap jaminan produk halal ini yang pertama seperti itu ya, memberikan kepastian hukum ya, ketersediaan produk halal, memberikan kenyamanan, ini sesuai dengan pasal yang ada di Undang-Undang nomor 33 tahun 2014, meningkatkan nilai tambah ya dan daya saing produk halal Indonesia ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini sangat penting sekali kalau misalnya pelaku usaha terutama dari UMKM atau IKM ini banyak yang memahami, banyak yang betul-betul istilahnya menguasai ya tentang bagaimana alur sertifikasi produk halal, itu nanti akan semakin baik tentunya ya untuk
menyongsong peluang dan mengeksekusi menjadi suatu kenyataan. Kemudian juga memberikan keuntungan timbal balik ya dalam perdagangan produk halal internasional dan menumbuhkan kerjasama internasional dalam perdagangan produk halal. Jadi di sini ada unsur saling ta'awun ya untuk tidak hanya sebatas kerjasama tapi juga kerjasama dalam hal nilai-nilai kebaikan ya, tidak hanya dalam skup nasional tapi juga dalam skup global ya. Lanjut. Ya, jadi tentang perkembangan sertifikasi halal ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya. Jadi ini sifatnya mandatori ya. Jadi ini sebetulnya Undang-Undang Nomor 33 ini nanti masih ada produk turunannya yang menjelaskan secara teknis ya di peraturan pemerintah Nomor 31 maupun 39 tahun 2019 ya. Jadi kalau dicermati ini ada beberapa aspek yang menjadi apa istilahnya perbedaan ya antara sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal ya, terutama yang berkaitan dengan pengajuan permohonan ya, Bapak Ibu bisa melihat pada slide ya. Kemudian pelaksanaan audit ya, jadi pelaksanaan audit di sini melibatkan BPOM MUI untuk aspek halal, BPOM untuk aspek thayyibnya dan Kementerian Agama untuk bidang pembinaan syariah. Jadi setelah berdirinya BPJPH ini yang melakukan audit ini melibatkan nanti dokumen secara online ya dengan melibatkan LPH ya dan melibatkan auditor halal ya untuk kepentingan pemeriksaan maupun pengujian yang berkaitan dengan produk pelaku UMKM. Ya, kemudian auditor halal dulu dari LPPOM ya, dari LPPOM MUI, tapi setelah adanya undang-undang tentang JPH, ini apa istilahnya untuk auditor halal ya yang melakukan nanti audit itu nanti dengan melibatkan LPH ya, kemudian juga melibatkan auditor halal ya dalam hal pemeriksaan banyak hal, terutama proses produksinya, bahan-bahan yang digunakan dan aspek lainnya. Kemudian untuk penerbitan sertifikat halal, ya ini dulu dikeluarkan oleh LPPOM MUI berdasarkan fatwa MUI berlaku selama 2 tahun, tapi setelah adanya Undang-Undang JPH, ini sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH ya. Untuk waktu 4 tahun ini berdasarkan hasil penetapan produk halal dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan tentunya di dalam penetapan produk halal oleh Komisi Fatwa ini melibatkan banyak hal ya oleh ahli-ahli di dalam bidang apa istilahnya kehalalan suatu produk ya, bisa dari apa akademisi, bisa dari praktisi, bisa dari apa istilahnya komponen yang lain ya, yang jelas punya kompetensi dalam bidang kehalalan suatu produk. Ya, untuk pengawasan ya, pengawasan pencantuman label halal dan peringatan mengandung babi dilakukan oleh Badan POM. Untuk setelah Undang-Undang JPH ini, BPJPH berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga yang terkait ya melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Jadi itu perbedaan apa istilahnya sebelum ya dan sesudah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Lanjut. Silakan bisa dilanjutkan. Silakan slide berikutnya. Baik, ya. Jadi di sini tugas registrasi dan sertifikasi halal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata Kementerian Agama ya. Jadi di sini ada penjelasan ya bahwa melaksanakan penyiapan koordinasi ya dan penyiapan rencana program kegiatan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan sistem informasi ya. Fungsi registrasinya
paling tidak seperti ini ya. Jadi koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi, peningkatan kualitas layanan, kemudian fasilitas sarana dan prasarana, ya, kemudian penyusunan norma, standar dan prosedur, ya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan evaluasi dan laporan di lapangan. Lanjut, silahkan. Ya, jadi ini adalah alur proses sertifikasi ya, yang nanti akan dilakukan oleh pelaku usaha dan akan diproses oleh BPJPH dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik itu LPH, auditor halal maupun Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa dan berbagai macam akademisi dan praktisi ya. Jadi di sini walaupun nanti ada penjelasan lebih detail di Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019. Jadi di sini pelaku usaha nanti melakukan registrasi ya, melakukan pendaftaran ya kepada BPJPH ya, sekarang sudah ada ya pendaftaran secara online ya, kemudian nanti oleh BPJPH nanti akan melakukan pemeriksaan ya administrasinya, apakah dokumen yang diperlukan berkaitan dengan sertifikasi produk halal yang diusulkan oleh pelaku UMKM itu sudah lengkap atau belum ya. Kalau misalnya belum lengkap, maka nanti akan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk melengkapi dokumen yang diperlukan ya. Tapi apabila sudah lengkap ya, sudah oke, nanti akan dilanjutkan ya oleh BPJPH ya, nanti akan BPJPH tentunya akan istilahnya karena dia bekerja sama dengan lembaga pemeriksa halal yang melibatkan auditor halal, maka setelah kelengkapan dokumen tersebut, maka nanti paling lama dalam waktu 5 hari kerja ini nanti dokumen akan diserahkan ya ke LPH dan juga akan menunjuk LPH. Dan ini penjelasannya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 39 ya Tahun 2019 Pasal 65 ya. Jadi waktunya kurang lebih 5 hari kerja. Namun ini kalau ada kendala masih ada waktu kurang lebih 1 hari kerja ya. Tapi nanti di penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 39 itu ada perubahan di mana diharapkan kalau tidak salah 2 hari ya, 2 hari itu harus semua dokumen harus sudah diserahkan kepada lembaga pemeriksa halal ya, seperti itu. Ya, kemudian oleh lembaga pemeriksa halal nanti akan dilakukan checking kembali ya terhadap dokumen-dokumennya ya, terhadap beberapa hal administrasi apakah sudah memenuhi tentang syarat administrasi halal atau belum ya. Tapi kalau belum ya, maka berkas akan dikembalikan kepada pelaku usaha ya. Tapi kalau misalnya sudah memenuhi syarat dan ada perlu penambahan dokumen, nanti akan diberikan kesempatan ya paling lama 5 hari kerja ya kepada pelaku usaha untuk segera melengkapi dokumen yang belum belum lengkap ya. Tapi sebetulnya secara persyaratan administrasi halal sudah terpenuhi ya, mayoritas sudah terpenuhi, hanya mungkin butuh 1 atau 2 dokumen, yaitu nanti akan ada informasi dari LPH kepada pelaku usaha untuk melengkapinya. Ya, kemudian oleh LPH ya, LPH ini nanti akan menunjuk, karena LPH ini nanti tugasnya mengangkat dan memberhentikan auditor halal ya. Walaupun LPH ini nanti akreditasinya dilakukan oleh BPJPH ya, dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia, dan juga nanti auditor halal ini juga melibatkan antara BPJPH dan MUI ya dalam proses sertifikasi kompetensi auditor halal, dan nanti penyelenggaraan pelatihannya juga melibatkan
lembaga-lembaga yang terkait ya. Ya, jadi di sini untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal ini kurang lebih 15 hari kerja ya. 15 hari kerja, tapi nanti ketika ada sesuatu ya ada kendala nanti bisa diperpanjang 10 hari. Jadi kurang lebih 25 hari kerja ya, dan perpanjangannya nanti harus diusulkan 3 hari ya sebelum batas akhir dari waktu perpanjangan ya. Jadi ini memang harus kerja yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh LPH. Baru LPH nanti akan melibatkan auditor dalam pemeriksaan produk, dalam pemeriksaan bahan, proses produksi ya terhadap usulan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi nanti auditor halal akan melakukan pemeriksaan ya di lokasi ya, akan melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi ya. Tapi dalam kondisi darurat seperti sekarang ini sangat memungkinkan bahwa proses pemeriksaan nanti akan dilakukan secara daring ya, seperti itu. Ya, jadi banyak hal nanti yang akan diperiksa ya oleh auditor halal ya berkaitan dengan pemeriksaan itu ya, bisa memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan ya, mungkin memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk ya, kemudian memeriksa mengkaji sistem penyembelihan, meneliti lokasi produksi ya, meneliti peralatan dan ruang produksi dan penyimpanan, memeriksa pendistribusian, penyajian produk, memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha ya, dan sebagainya. Jadi ini beberapa hal yang nanti akan dicermati, dan walaupun ini di kondisi-kondisi tertentu memang tidak mudah ya, seperti yang kita istilahnya bayangkan ya, tapi yang jelas ini akan dilakukan oleh auditor halal ya, langsung di lokasi, kemudian mengawasi secara langsung, memeriksa proses produksi ya. Kemudian ya dari LPH ini nanti akan di istilahnya ya tadi jadi kalau ada perlu tambahan waktu itu nanti akan diinformasikan ke BPJPH, dan BPJPH nanti akan memberikan tambahan ya, dan seperti itu. Ketika pemeriksaan, dan sangat memungkinkan nanti ada pengujian ya, kalau selama pemeriksaan di lokasi, selama pemeriksaan proses produksi itu ditemukan misalnya titik kritis tentang proses produksi ya, tentang bahan-bahan yang nanti dicurigai di situ ada unsur yang tidak halal, maka nanti akan bisa dilanjutkan pengujian di laboratorium yang dimiliki atau mungkin yang ditunjuk hasil kerjasama antara LPH dengan laboratorium yang sudah terakreditasi ya, seperti itu. Ya, setelah itu nanti oleh LPH ya semua berkas dan dokumen hasil pemeriksaan dan pengujian nanti akan diserahkan ya, dan tentunya ini selalu berkoordinasi dengan BPJPH ke Majelis Ulama Indonesia ya, dan di MUI nanti akan istilahnya akan ada proses sidang komisi fatwa ya, sidang komisi fatwa yang di sini nanti melibatkan pakar Majelis Ulama Indonesia, kemudian melibatkan akademisi, praktisi, dan instansi yang terkait, yang tentunya masing-masing dari unsur itu memiliki kapasitas dalam hal kehalalan suatu produk. Ya, di sini kurang lebih waktunya 30 hari kerja. Ya, walaupun di penjelasan di peraturan pemerintah nomor 39 itu hanya 6 hari ya, yang awalnya 3 hari, kemudian kalau ada kendala nanti bisa diperpanjang 3 hari berikutnya ya, seperti itu. Baru nanti hasil dari komisi sidang fatwa ini nanti akan dilanjutkan, Majelis Ulama Indonesia akan membuat penetapan produk halal ya, yang ini nanti akan diserahkan kepada BPJPH ya. Diserahkan kepada BPJPH, dan kurang lebih 7 hari kerja ini nanti BPJPH harus
menerbitkan ya sertifikasi atau sertifikat halal terhadap produk yang diusulkan oleh UMKM. Dan sertifikat halal ini nanti berlaku kurang lebih 4 tahun ya, sesuai dengan penjelasan di pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, di mana nanti itu bisa berubah kalau ada perubahan komposisi bahan yang digunakan dalam membuat suatu produk. Dan nanti untuk pengajuan ulang untuk tahun berikutnya ini harus mulai diajukan 3 bulan ya sebelum batas waktu ya, batas waktu sertifikat halal pada yang diperoleh sebelumnya. Jadi ini 3 bulan sebelum berakhir harus ada pengajuan lagi oleh pelaku usaha untuk diperpanjang. Slide berikutnya silahkan. Ya, silahkan ya. Jadi ini tata cara memperoleh sertifikat halal ya. Jadi permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha ya secara tertulis atau mungkin ini bisa secara online sekarang ya, di webnya sudah tersedia ya. Kemudian ini harus dilengkapi ya dengan dokumen ya yang meliputi data pelaku usaha, kemudian nama dan jenis produknya, daftar produk dan bahan yang digunakan dalam proses pengolahan ya. Jadi di sini ini nanti akan banyak titik-titik kritis ya, akan banyak titik-titik kritis karena di sini nanti akan istilahnya akan diperiksa oleh auditor halal ya secara langsung di lapangan dalam kondisi kalau tidak kondisi darurat seperti ini ya, nanti akan dicek secara langsung. Kalau ada titik kritis maka akan dilanjutkan pengujian di laboratorium. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ini nanti akan diatur di dalam peraturan menteri ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini pelaku usaha ini mendaftar ya. Jadi pelaku usaha proses sertifikasi halalnya, pelaku usaha mendaftar sertifikasi halal kepada BPJPH, diproses lebih lanjut oleh BPJPH sesuai dengan alur tadi sebelumnya di slide berikutnya. Kemudian BPJPH nanti akan istilahnya meneruskan ya dokumen-dokumen kepada MUI untuk penetapan kehalalan suatu produk ya. Kemudian di dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan ya, terhadap kehalalan suatu produk, nanti BPJPH akan melibatkan LPH atau lembaga pemeriksa halal ya. Lembaga pemeriksa halal nanti akan melibatkan auditor halal karena di LPH ini minimal harus ada 3 auditor halal ya, seperti itu. Lanjut pada slide berikutnya, silakan. Ya, jadi di sini proses pendaftaran sertifikat halal di sini pelaku usaha ya menyerahkan dokumen, kemudian kepada BPJPH, oleh BPJPH nanti akan dilakukan pemeriksaan dokumen ya. Di sini akan ada melibatkan bidang sertifikasi dan bidang verifikasi ya. Kalau misalnya dokumennya sudah lengkap ya nanti akan dilanjutkan ya ke LPH. Jadi BPJPH nanti akan menunjuk lembaga pemeriksa halal ya, seperti itu. Karena LPH ini nanti kan proses akreditasinya kan melibatkan BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia ya. LPH nanti bekerja sama dengan BPJPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk ya di lokasi usaha ya. Kemudian waktunya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi antara di undang-undang itu dengan di peraturan nomor 39 itu ada sedikit perbedaan. Jadi sepertinya yang di peraturan pemerintah nomor 39 itu harapannya semuanya bisa dilakukan lebih cepat begitu. Ya, kemudian ketika pemeriksaan sudah selesai nanti berlanjut ke BPJPH kembali. Di sini akan memeriksa hasil audit, ini melibatkan bidang verifikasi. BPJPH nanti menyerahkan semua dokumen hasil pemeriksaan, hasil audit ini kepada Majelis Ulama Indonesia ya untuk disidangkan dalam sidang komisi fatwa ya dengan melibatkan berbagai unsur tadi ya. Jadi ada unsur praktisi, akademisi dan
yang lainnya yang memiliki kompetensi di bidang kehalalan suatu produk. Kemudian baru MUI nanti hasil penetapan produk halalnya diserahkan kepada BPJPH, kemudian BPJPH nanti akan menerbitkan sertifikat halal dan selanjutnya akan diserahkan kepada pelaku usaha. Silahkan slide berikutnya. Ya, jadi untuk pengajuan permohonan sertifikat halal ini secara elektronik dan manual ini dilakukan melalui tahapan pendaftaran seperti ini ya. Jadi dokumen yang nanti akan diverifikasi ya ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemohon ya, berkaitan dengan dokumen yang istilahnya diusulkan oleh pelaku usaha, baik itu data pelaku, nama dan jenis produk, daftar produk, proses pengolahan ini penting ya. Jadi proses pengolahan ini memang bagi pelaku usaha harus betul-betul dicermati ya, jangan sampai nanti ada suatu bahan, ada suatu proses, ada suatu peralatan, tempat penyimpanan dan sebagainya itu yang mengandung unsur-unsur tidak halal. Harus dipastikan semuanya nanti dokumen yang berkaitan dengan ini itu nanti bagus. Oleh karena itu perlu adanya orang yang punya kompetensi di bidang proses produksi halal ya. Kalau di perusahaan besar mungkin ada penyelia halal, tapi kalau di pelaku UMKM paling tidak pelaku UMKM nanti memahami bagaimana proses produksi halal tersebut ya. Lanjut untuk slide berikutnya. Ya, jadi untuk penetapan LPH ya dalam melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk ini berdasarkan permohonan pelaku usaha. Ini juga bisa ya. Jadi nanti kalau pelaku usaha yang ada di Semarang ya atau yang ada di kota-kota yang lain ya paling tidak ini nanti bisa istilahnya mengusulkan ya. Bisa mengusulkan untuk LPH yang dekat karena ini nanti terkait dengan biaya akomodasi dan sebagainya ya. Jadi kalau tidak ya sebaiknya mengusulkan lembaga pemeriksa halal yang berdekatan dengan pelaku usaha ya. Dan ini nanti akan dipertimbangkan oleh BPJPH ya. Kemudian LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dengan cara visitasi ya, tadi sudah saya sampaikan, tapi sangat memungkinkan juga bisa dilakukan secara daring karena situasi tidak dalam kondisi darurat seperti saat ini misalnya ya. Ya, jadi ini yang perlu ya akan dilakukan oleh LPH ya. Jadi nanti akan diperiksa ya kebenaran antara dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha dengan fakta yang ada di lokasi ya, di lokasi proses produksi ya. Seperti itu ya. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang sifatnya meragukan, maka nanti akan dilanjutkan oleh pengujian, dilanjutkan dengan pengujian pada skala laboratorium. Oleh karena itu di sini di LPH ini selain mensyaratkan minimal ada 3 auditor halal juga harus memiliki laboratorium yang terakreditasi ya, atau bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium yang terakreditasi, misalnya Sukovindo dan sebagainya ya. Jadi di sini untuk pemeriksaan dan pengujian produk oleh LPH dilakukan paling lama 20 hari ya. Ini penjelasannya 20 hari ya, tapi kalau di undang-undang di peraturan pemerintah nomor 39 pasal yang 65 dan selanjutnya itu yang pertama 15 hari, yang berikutnya 10 hari. Jadi diberikan kelonggaran ya. Kalau ada kendala-kendala yang memungkinkan pengujian itu lama ya. Selanjutnya silahkan slide selanjutnya. Oke ya, kehalalan produk ditetapkan ya. Jadi ini nanti ya setelah pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh LPH dengan melibatkan auditor halal ini selesai, maka semua kelengkapan dokumen nanti akan
diserahkan ya oleh BPJPH ya kepada Majelis Ulama Indonesia, dan di sini nanti akan ada proses selanjutnya yaitu sidang fatwa yang diselenggarakan, yang dilakukan oleh Komisi Fatwa di sini dengan mengikut sertakan ya pakar, unsur kementerian, lembaga atau instansi terkait, akademisi juga ya, praktisi, dan tentunya yang memiliki kapasitas kompetensi dalam bidang kehalalan suatu produk ya, seperti itu. Ya, di sini membutuhkan waktu kurang lebih 30 hari kerja ya, tapi kalau di peraturan pemerintah nomor 39 itu diharapkan lebih cepat lagi. Kalau tidak salah di sana ada penjelasan 3 hari, jika ada kendala maka diperpanjang lagi menjadi 3 hari seperti itu. Jadi ini menunjukkan komitmen bahwa layanan terhadap kepastian ya, jaminan produk halal atau suatu produk ini harapannya bisa diselenggarakan lebih cepat di dalam rangka untuk apa istilahnya memberikan jaminan kualitas layanan terhadap pelaku usaha pemohon ya, seperti itu. Lanjut. Ya, jadi ini yang tentunya harus diperhatikan oleh pelaku usaha ya. Ketika pelaku usaha nanti mengajukan permohonan, ini beberapa hal yang perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi pertama harus memberikan informasi secara benar dan jujur serta jelas ya. Ini nanti kepada LPH ya yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, atau kepada auditor halal yang langsung melakukan pemeriksaan di lokasi proses produksi ya. Kemudian memisahkan lokasi ya, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Ini penting ya. Ini sangat penting sekali ya. Cuma nanti ini ada beberapa hal yang cukup menyulitkan ya. Ini banyak ya pada saat kami mengikuti diskusi yang melibatkan berbagai hal yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, ini terutama yang berkaitan dengan misalnya di tempat-tempat seperti di pasar ya. Di pasar ini kalau di Indonesia ini ternyata penyajian suatu produk ini bisa antara yang halal dan yang haram itu berada dalam lokasi yang berdekatan ya, seperti itu. Atau mungkin juga alat transportasinya juga menggunakan alat transportasi yang sama, atau mungkin alatnya menggunakan alat yang sama hanya berbeda waktu. Itu sangat mungkin terjadi ya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, kalau sudah menyangkut sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM yang dia misalnya menyajikan produknya di pasar seperti di Pasar Gede Solo, ini menjadi hal yang sangat dilematis ya, seperti itu. Jadi kalau sesuai undang-undang ya tidak mungkin nanti bisa disertifikasi disertifikasi untuk mendapatkan sertifikat halal ya. Kemudian memiliki penyelidikan halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi penting ya. Jadi penyelia halal ini adalah merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksi ya. Jadi sekarang juga kalau tidak salah ada sertifikasi kompetensi ya penyelia halal. Di samping juga ada juru sembelih halal ya, seperti itu. Ini juga menjadi hal yang tidak terpisahkan ya dalam proses sertifikasi. Kemudian melaporkan perubahan komposisi bahan dan proses produksi halal kepada BPJPH. Jadi ini penting ya bagi pelaku usaha, jangan sampai nanti sertifikat yang seharusnya berlaku 4 tahun karena ada perubahan komposisi bahan, kemudian produknya menjadi tidak halal, akhirnya semuanya tidak berjalan sebagaimana harapan pelaku usaha ya, seperti itu. Silahkan dilanjut. Ya, lanjut saja. Ya, baik. Penetapan halalan produk ya. Ini saya kira pembaruan sertifikat halal ya, ini ya. Jadi berlaku 4 tahun ya. Pembaruannya paling lambat 3 bulan sebelum masa
berlaku sertifikat halal berakhir ini harus diusulkan kembali oleh pelaku usaha, ya, seperti itu. Kemudian ini yang perlu dicermati di sini bagi penyelenggara jaminan produk halal. Jadi ini untuk setiap orang yang terlibat dalam proses penyelenggaraan produk halal ini harus merahasiakan ya segala informasi yang berkaitan dengan proses produksi yang dimiliki oleh pelaku usaha. Ini ancamannya luar biasa ya. Di situ ada punishment ya yang sangat luar biasa ya, hukuman, dan harus membayar uang dalam bentuk rupiah ini sangat besar sekali ya. Kalau tidak salah 2 miliar ya. Jadi ini bagi penyelenggara jaminan produk halal harus berhati-hati. Ya, untuk pembiayaannya seperti ini ya, dibebankan pada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Kemudian dalam hal pelaku usaha mikro kecil atau IKM ini bisa difasilitasi oleh pihak lain ya. Ini di peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 juga sudah dijelaskan di pasal 62 ya. Di situ berbagai macam pihak ya yang melibatkan kementerian yang terkait atau badan usaha yang terkait atau organisasi keagamaan, ini nanti bisa memberi fasilitasi atau membiayai sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha ya. Jadi ini kebetulan saya juga memiliki teman yang ada di Jogja ini untuk sertifikasi produk halal bagi UMKM ini malah dibantu oleh Majelis Ulama Indonesia di wilayah tersebut ya, seperti itu. Silahkan slide berikutnya. Ya, silahkan bisa dilanjut, lanjut saja. Lanjut saja. Iya, jadi untuk saat ini saya kira untuk layanan registrasi sudah berbasis aplikasi ya. Jadi nanti Bapak Ibu pelaku usaha UMKM ya sudah bisa melakukan permohonan sertifikasi halal atas produk yang dimiliki kepada BPJPH ini nanti dengan melakukan registrasi secara online ya, seperti itu. Lanjut, silakan. Silahkan dilanjut. Langsung saja, dilanjut saja. Ya, tadi sebetulnya ini sudah saya jelaskan ya, yang ada di depan ya. Jadi pelaku, ini yang importer ini, lanjut saja ya. Lanjut saja. Lanjut saja. Ya, ini syarat pendirian LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, lanjut saja ya. Itu nanti bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 13 ya. Tahapan proses registrasi tadi saya kira sudah ya. Registrasi LPH, lanjut saja ya. Biar waktunya cukup, ya ini auditor halal diangkat dan diberhentikan oleh lembaga pemeriksa halal, persyaratannya seperti itu ya, tugas auditornya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang memenuhi kriteria tersebut bisa mendaftar ya untuk menjadi auditor halal ya, seperti itu. Karena auditor halal ini nanti untuk sertifikasi kompetensi ya profesinya diselenggarakan oleh BPJPH ya dan MUI dengan melibatkan lembaga yang terkait dengan sertifikasi kompetensi ya, sertifikasi profesi. Lanjut. Dilanjutkan saja. Terus silakan lanjut saja. Ya, jadi untuk pendaftaran pelaku usaha, saya kira Bapak Ibu nanti bisa mengikuti tahapan seperti ini ya. Jadi mendaftarkan produknya secara online ya,
dengan mengakses portal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya dengan alamat http://bpjph.kemenak.go.id ya seperti itu. Ini kurang lebih gambaran halaman utamanya seperti ini, walaupun mungkin sudah berubah sekarang ya. Silahkan dilanjut. Ya, kemudian untuk dapat mengakses ya ke dalam portal BPJPH ya bagi pelaku usaha UMKM maupun IKM harus memiliki akun yang terdaftar di portal BPJPH. Ya, jadi Bapak Ibu harus memiliki akun. Nah, ini bagaimana cara memperolehnya? Ini dengan cara ngeklik menu pendaftaran ya. Diklik, setelah diklik nanti akan ada tampilan seperti itu ya, ada email Anda, nanti bisa Anda cantumkan. Ya, kemudian untuk nama Anda nanti bisa Anda tulis di apa istilahnya di form tersebut ya. Setelah itu nanti akan ada tahapan lanjutan berikutnya, silahkan dilanjut. Ya, nanti selanjutnya apabila pengajuan akun berhasil ya dikirim akan tampil konfirmasi sebagai berikut. Jadi nanti akan ada apa istilahnya penjelasan terima kasih ya. Silahkan nanti apa istilahnya memeriksa email Bapak Ibu ya untuk keperluan aktivasi ya seperti itu. Ya kemudian pelaku usaha nanti akan mendapatkan email ya dari admin ya BPJPH ya. Kemudian melalui akun email yang akan didaftar. Jadi nanti email tersebut ya adalah validasi kebenaran email yang akan digunakan pelaku usaha ya seperti itu ya. Jadi nanti akan ada kiriman ya kalau tidak salah ya dari admin BPJPH kepada email Bapak Ibu, kemudian nanti akan dilanjutkan untuk proses aktivasinya. Ya. Silahkan dilanjut. Iya. Untuk mengaktifkan akun yang didaftar ya pelaku usaha ngeklik ini ya. Jadi nanti akan ada informasi ya. Ya akan ada informasi yang di situ nanti akan perlu adanya aktivasi ya. Kemudian akan tampil form isian sandi yang akan digunakan sebagai berikut ya. Jadi nanti ya sesuatu yang terkirim di email Bapak Ibu nanti email Anda nanti bisa diisikan ya di apa istilahnya di webnya BPJPH, nama Anda, kemudian sandinya apa ya, kemudian konfirmasi password, kemudian klik konfirmasi. Jadi nanti saya kira ini seperti kalau Bapak Ibu kalau yang di perguruan tinggi ini seperti di sister atau seperti juga di yang lain ya di sepertimu sepertinya kurang lebih hampir sama ya untuk mendapatkan akun ya. Baik, silakan untuk slide berikutnya. Ya, kemudian akan tampil halaman utama portal BPJPH seperti ini Bapak Ibu ya. Yang telah login masuk, setelah itu pilih menu pelaku usaha halal ya, ini pendaftaran. Jadi nanti ya pada form pendaftaran pelaku usaha terdapat kolom isian sebagai berikut ya. Nanti akan ada kolom isian, nanti di sini akan ada foto ya. Nanti Bapak Ibu harus sepertinya di situ ada item foto ya, logo perusahaan jika berbentuk badan hukum ya, individu atau perusahaan. Kemudian ada beberapa item yang nanti perlu diisi atau mungkin juga perlu harus mengupload dokumen ya seperti itu. Jadi nanti diikuti saja ya apa istilahnya item-item yang ada di tampilan tersebut ya dalam rangka untuk proses registrasi. Slide berikutnya silahkan. Ya, ya. Ini ada grup data umum ya untuk apa? Untuk yang harus diisi seperti ini ya. Ya, jadi penanggung jawab aspek legalnya, kemudian ada konsultan pendaftarannya, ini nanti bisa diisi semuanya ya. Kalau memungkinkan harus mengupload dokumen ya diikuti saja ya seperti itu. Lanjut slide berikutnya.
Ya, saya kira itu Bapak Ibu gambaran sekilas ya berkaitan dengan sertifikasi dan mekanisme alur pengajuan produk untuk mendapatkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Mudah-mudahan sedikit bisa menambah ilmu dan wawasan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk rekan-rekan calon auditor halal angkatan 1 dan 2, saya kira ini merupakan materi untuk diingat kembali supaya lebih menjadi lebih paham lagi. Terima kasih. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Albari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Narno, terima kasih atas materinya dan sungguh sangat bermanfaat ya. Kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan auditor dan prosesnya ini memang menjadi barang yang sangat penting nih. Prosesnya ini harus diikuti dan nanti pasti pertanyaan tertuju pada ini. Jadi sebagai auditor halal mohon kiranya selalu berkenan ya Pak Narno untuk bisa nantinya memberikan panduan dan bimbingan selalu kepada rekan-rekan kita dari UMKM ataupun dari IKM ataupun teman-teman dosen dan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ini dalam menjadi peserta di dalam kesempatan siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Ustadz dan mohon izin untuk bisa lanjut ke sesi berikutnya, namun ada beberapa hal yang tadi saya sempat sampaikan yang ada kaitannya dengan tadi belum selesainya materi dari presenter yang kedua yaitu Ustadz Aizat. Kiranya nanti bersabar ya untuk bisa melanjutkan ke sesi diskusi untuk sebentar terlebih dahulu menerima informasi dari Ustadz Aizat yang tadi tertinggal dan tidak bisa untuk disampaikan. Barangkali Ustadz Aizat sudah siap untuk sharing screen dan juga untuk meneruskan Ustadz. Ustadz Aizat sudah kembali. Ya. Oh, alhamdulillah. Iya Ustadz. Wah, menghilang tadi. Waduh. Tadi. Iya. Ada technical ya. Enggak apa-apa Ustaz. Ya memang begitu. Tadi sedang asyik dengar apa yang Pak Sunarno punya sesi sangat bagus. Iya betul. Nah, itu kalau memang kalau saya lanjut pun hanya sebentar ya, Pak Al. Oke, Ustaz. Ya, silakan. Untuk 3 sampai 5 menit silakan Ustaz. Oke, insyaallah. Oke, bismillah, alhamdulillah. Tadi saya berhenti di bahagian fermentation. Jadi fermentasi alkohol. Jadi saya sambung semula dalam topik yang lain supaya lebih jelas apa yang nak disampaikan. Seterusnya adalah berkaitan dengan uncertainty of origin ataupun sources of syubhah status. Basically, kalau when one cannot be certain of the status of a particular food or drink, this is considered as syubhah. Jadi syubhah ni seperti mana yang juga disampaikan oleh pembicara sebelum ini dan juga sesuatu yang tidak pasti. Yang tidak pasti inilah yang akan diteliti dalam perizinan halal ataupun halal certification. Dalam prinsip halal haram, syubhah should be avoided by Muslims and products require authentication of its sources. Jadi perlu kita bawakan maklumat ataupun dokumen sokongan supaya perkara syubhah tersebut dapat dipastikan. Ini antara contoh spreading false status of halal for product or to make confusing among consumers. Penggunaan perkataan ataupun kod E yang dikaitkan dengan lemak babi ataupun contohnya yang paling famous adalah E471 ataupun E441 yang mana assumption daripada certain pihak mengelirukan pengguna ataupun kita sebagai consumer. Jadi adalah lebih baik kalau untuk pemahaman yang lebih lanjut perlu merujuk kepada pihak autoriti ataupun competent authority, khususnya kalau di Indonesia itu daripada BPJPH ataupun daripada LPPOM. Ya. Seterusnya juga adalah berkaitan dengan isu-isu halal yang saya akan bawakan gambar kebanyakannya. Berkaitan dengan Starbucks accused of being haram again. Sampai bila Starbucks ni asyik haram, kejap halal, kejap haram. Jadi fitnah tu ataupun di Indonesia juga perkataan fitnah ya. Kayaknya macam accuse.
Jadi maksudnya cuba untuk mengelirukan pengguna yang mengatakan ia halal ataupun haram. Jadi saya ingin menasihatkan diri saya dan juga saudara-saudari sekalian, kalau jika ada sesuatu yang mengelirukan adalah lebih baik kita merujuk kepada pihak autoriti. Jadi direct rujuk kepada pihak autoriti, maka kita akan dapat confirmation terhadap sesuatu yang tidak kita pasti. Begitu juga dalam untuk non-halal food product seperti China ware of bone origin, ataupun water filter core of bone origin, shoes or handbag with pig skin lining. Okay? Ini semua perkara yang syubha yang mana kita perlu dapat pastikan. Termasuk tadi pig skin lining, walaupun penggunaan perkataan pig skin lining, jadi dia ada dua, sama ada dia adalah original pig skin ataupun daripada synthetic. Jadi kalau kedua-duanya from the halal certification perspective tak dibenarkan. Kemudian fake halal certification yang mana ada beberapa few cases when the food producer, pengusaha kilang itu using fake halal certification for their food. Dia dengan sengaja claim ataupun mewawarkan yang produk dia adalah logo halal sedangkan dia tidak dapat daripada pihak yang authority. So ini tak dibenarkan. This is because their halal certificate has expired and they do not want to renew it. Ini pun satu isu yang lain. Sudah dapat perizinan halal tetapi mereka tidak renew. Sebab halal ni dia ada expired dia supaya boleh kita monitor dari segi integriti. Jadi perlukan pengesahan lanjut daripada pihak authority. If should be noted, the halal certificate for slaughterhouse is only valid for 1 year or 2 years, depends pada scheme. Jadi di Indonesia juga ada tempoh ataupun period berapa lama halal certification tersebut. Ini juga perlu dirujuk supaya kita alert. Bukan kata kalau dah dapat sijil halal, perizinan halal, dia akan dapat lifetime ataupun selama-lamanya. Beberapa isu seperti SITA 17 produk guna logo halal palsu, ini maksudnya pihak autoriti di Malaysia mereka telah menyita ni telah menutup industri tersebut untuk pemantauan lanjut sehinggalah disahkan kerana isu logo halal palsu. Ops reveals misuse of halal logos, menggunakan logo halal yang tidak sah daripada pihak autoriti, ataupun smuggling meat from China, Ukraine, Brazil, Argentina. Ini isu yang latest tahun 2020 sehingga sekarang pun berlaku. Smuggling, import daripada luar negara ke dalam negara, import daripada luar negara ke dalam negara, katanya adalah daging ataupun sapi ataupun daging yang halal, tetapi bila dijual dalam negara mereka claim dia adalah halal daging. Bila dibuat inspection dengan lebih detail, rupanya dia bukan daripada halal daging yang benar, yang original dia. Dia adalah daripada non halal meat. Jadi dalam hal ini perlu pemantauan sinergi daripada pihak-pihak yang berkenaan supaya tidak berlaku kes-kes smuggling ni, khususnya yang melibatkan frozen meat. Begitu juga satu klaim yang dibuat pada tahun 29 Disember, JAKIM not involved in fake halal meat probe. Jadi maksudnya tak involve pun dalam hal ini. Ini mungkin kerana ada beberapa kartel ataupun pihak-pihak tertentu yang cuba untuk membawa masuk logo halal. Dia ada satu isu di Malaysia ni yang last year memang berlaku dan sehingga sekarang pun masih lagi dalam proses pemantauan. Daging yang dimasuk dia claim dan dicop, sedangkan dia bukan daging yang halal, dia adalah daging yang tidak halal. Begitu juga dalam isu ensure COVID-19 vaccine is halal. So kalau according to ini saya punya guru saya, Mufti Wilayah Persekutuan, Federal Mufti Datuk Dr. Lokman Abdullah. So the use of COVID-19 vaccine is a must ataupun kewajipan and must be taken by the group designated by the Malaysian government for the prevention supaya kita dapat memberikan kita punya imunisasi badan dengan lebih baik. Okay, that's all Pak Al. Terima kasih di atas kesabaran dan juga penelitian yang diberikan oleh semua pihak. Terima kasih. Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih banyak. Tadi tempat yang terakhir itu memang harus kita coba cermati ya. Jadi ya
memang kita nantinya akan bisa melihat dan aware dengan banyaknya isu yang sekarang berkembang, yang banyak yang subhatnya, dan juga ini menjadi pertanyaan dan tadi dijawab dengan baik, dan artinya itu kita sudah mempunyai gambaran, pandangan untuk bisa menentukan kita sebetulnya tuh aware-nya tuh sampai seberapa jauh. Oleh karena itu kita buka saja ya, Ustadz. Ini ada masih di sini Ustadz Anang dan juga Ustadz Aisyad dan Ustadz Narno yang masih berada di sini untuk bisa nantinya menjawab menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sesi diskusi kita di kesempatan siang hari ini. Baik, jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah sesi diskusi. Mohon izin minta bantuan untuk tim ya untuk share beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada melalui chat di Zoom untuk bisa ditampilkan lewat sharing screen. Silahkan siapa yang bertugas untuk bisa menampilkan pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Untuk yang pertanyaan yang pertama, silahkan coba diklik. Ini dari Bu Nurrohati ya. Nah, nanti mungkin ini ada beberapa hal yang kaitannya dengan istilahnya itu tidak hanya terkait pada satu pembicara saja, tetapi nanti bisa dengan pembicara yang lainnya. Jadi ini nanti mohon izin untuk saya sampaikan dan saya berikan kepada yang berkompeten ya. Jadi nanti yang lainnya untuk pembicara dari yang lainnya bisa nantinya berkenan menambahkan. Terkait dengan pertanyaan Bu Nurhati, mohon izin Prof, produk di pasaran banyak yang sudah berhalal, tetapi bukan logo halal. Nah ini tadi yang disampaikannya. Logo halal dari LPP POM MUI. Nah ini gimana ini secara undang-undang nih? Mungkin ini nanti ke Prof Anang. Kemudian yang kedua dari Bulis ya, mohon bertanya untuk memperpanjang sertifikat yang akan habis masa edarnya, apakah ada fasilitasi nih bimbingan gitu ya? Kalau ada ya mesti istilahnya tertarik semuanya ya. Ya karena masa yang pendek periode sehingga masih belum bisa untuk mendanai untuk tahap pengurusan secara berikutnya secara mandiri begitu. Nanti ini mungkin saya sampaikan ini ke Pak Narno ya, pertanyaan dari Ibu Lis tentang perpanjangan sertifikasi halal dan fasilitasi. Mungkin dari Prof Hidayat juga nanti bisa menambahkan. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan dari Bu Ipung, Bu Endang Purbawati. Terima kasih. Saya pernah beli susu almond dengan menggunakan apa istilahnya itu ada stikernya ditutup ya. Apakah ini juga tidak melalui sertifikasi? Jangan-jangan seperti itu. Nah ini mohon nanti bisa untuk disampaikan pertanyaan ini, jawaban ini oleh Prof Anang ya, dan juga mungkin nanti ada Bapak Ibu yang lain yang pemateri. Jadi nanti saya ini satu slide terlebih dahulu, kemudian nanti jawaban-jawaban ini akan saya sampaikan artinya kesempatan ini akan saya sampaikan kepada pemateri 1, 2, 3 untuk menjawab. Kemudian dari Bu Istiqomah ini, jadi kami sudah disertifikasi. Kami dapat bukan sertifikat tapi surat ketetapan halal. Lalu 2 tahun ini bagaimana secara hukum? Nah ini apakah sudah ada LPH yang lain yang beroperasi selain LPP POM sampai dengan saat ini untuk proses pendaftaran bagaimana dan proses untuk UMKM yang nanti akan memproses sertifikasi tersebut apakah gratis? Ini mohon informasinya. Ini nanti Pak Narno mohon kiranya dibantu untuk menjelaskan hal ini dan juga nanti ada dari Prof Hidayat. Kemudian kembali dari Bu Istiqomah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu yang mewajibkan semua barang itu wajib bersertifikat halal itu, dan mungkinkah bisa dilaksanakan bila hanya satu LPH yang ada? Dan juga mengapa dalam pengurusan sertifikat itu mahal untuk kelas UMKM? Mungkin ada informasi yang terkait dengan harga yang murah, yang terjangkau, nanti bagaimana? Dan apakah masih ada uang pendaftaran, pelatihan serol? Nah, dan bagaimana ini? Masih ada tidak? Kemudian bagaimana
nanti biayanya ini bisa untuk istilahnya diberikan solusi ya. Begitu, dan ini mungkin ke Pak Narno ya, terkait dengan bagaimana nanti pembiayaan. Begitu, monggo yang pertama ini dari Prof. Anang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Alberi. Saya akan mencoba untuk merespon 1-2 pertanyaan dari peserta webinar ini. Yang pertama dari Ibu Nur Rohati, ya, di pasaran gitu ya, menurut pengamatan Ibu, dan ya memang kadang-kadang kita juga melihat gitu ya, ada beberapa produk yang diberi tulisan halal gitu ya, tulisan halal, tapi itu mungkin apakah sudah sesuai dengan label halal ya, yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu ya, atau belum gitu ya. Nah, ini mungkin perlu dilihat kembali dan mungkin perlu disosialisasikan mungkin bagi timnya Pak Dr. Sunarno, nanti mungkin barangkali bisa lebih menjelaskan label halal yang dianggap sah itu yang seperti apa. Apakah semua orang itu bisa menuliskan tulisan halal di produknya. Tapi yang jelas itu tabel itu memang disarankan setelah suatu perusahaan ya, atau produsen itu mengajukan sertifikasi halal dan akhirnya disahkan oleh BPJPH memperoleh sertifikat halal. Nah, setelah itu akan diberikan ini hak untuk menerapkan label halal dan bahkan diwajibkan ya, diharuskan segera menggunakan label halal itu. Jadi perlu dilihat kembali, bukan asal nulis halal itu bisa diyakini halal kan, nanti jadi kurang jelas. Jadi, itu menurut saya. Kemudian untuk memperpanjang sertifikat halal, tadi Pak Sunarno sudah menjelaskan dan mungkin nanti bisa lebih ditegaskan. Ya kemungkinan ya perlu melengkapi dokumen-dokumen yang ada. Karena di tengah-tengah sertifikat halal yang berlaku, kalau perusahaan merubah sedikit saja bahan untuk membuat produknya, itu harus dilaporkan dan harus diperiksa kembali kan begitu. Apalagi nanti habis masa waktu sertifikat halal ya, 4 tahun, dan itu 3 bulan sebelumnya paling lambat harus sudah didaftarkan ulang. Tentu saja diperlukan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian untuk Bu Ipung, Bu Endang, Dr. Endang Purbawati, tentang produk-produk luar negeri tadi sudah dijelaskan dalam presentasi tadi. Jadi produk yang beredar di Indonesia baik dari produsen dalam negeri maupun dari luar negeri ya harusnya disertifikasi halal. Nah, kalau mungkin sampai katakanlah sebelum tahun 2019 itu kan masih belum ada aturan yang mengikat satu keharusan, ya sekarang sudah saatnya gitu. Nah, ini ya kita serahkan kepada pemerintah untuk itu gitu, sehingga melakukan pemeriksaan kalau memang ada produk-produk yang tidak jelas ya, ini halal apa haram apa syubhat gitu kan, ya harusnya ditertibkan. Jadi saya tidak bisa menjawab secara pasti, mungkin menutupi itu barangkali membuat ini konsumen juga menjadi kurang jelas. Sekali lagi menurut saya karena sudah diberlakukan aturan ya, perlunya sertifikasi halal ya sejak tahun 2019 ya sudah saatnya kini itu diberlakukan dan dilakukan pengawasan dan penertiban. Mungkin itu saja dari saya. Monggo nanti dari Ustadz Aizat dan Ustadz
Sunarno bisa menambahkan lebih banyak. Mungkin itu Pak Al, terima kasih. Terima kasih Prof. Anang atas tadi jawabannya. Ini mohon izin untuk langsung saja ke materi yang ketiga ini. Jadi Ustadz Narno mohon kiranya bisa untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan tadi sertifikasi. Monggo. Baik Pak Albari, suara saya bisa didengar? Ya, jelas sekali. Baik Pak Albari, saya akan melengkapi tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Anang ya, berkaitan dengan pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal atas produknya ini harus istilahnya harus mencantumkan ya, harus mencantumkan label halal ya yang berlaku secara nasional ya, seperti itu ya. Jadi kalau melihat di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya, terutama beberapa pasal di situ menyebutkan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal ini wajib mencantumkan label halal pada kemasan produknya ya. Jadi pada kemasan produknya harus dicantumkan label halal. Kemudian atau bagian tertentu dari produknya atau tempat tertentu pada produk. Jadi ini ketentuan dalam pasal tersebut ya. Jadi untuk pencantuman label halal ini harus mudah dilihat ya, mudah dibaca, tidak mudah terhapus, tidak mudah lepas maupun tidak mudah rusak ya, seperti itu. Nah, apa konsekuensinya ketika pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat produk halal tapi tidak mencantumkan label halal ya, maka di sini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Di situ akan ada teguran lisan yang pertama atau peringatan tertulis, dan yang terakhir adalah pencabutan sertifikat halal ya. Jadi untuk hal-hal seperti ini mungkin bagi Bapak Ibu ya, bagi pelaku usaha UMKM dan IKM harus diperhatikan dengan baik. Nah, kemudian bagaimana kalau hanya mendapatkan surat penetapan halal atas produk yang diusulkan oleh pelaku usaha ya. Jadi kalau di sini sesuai dengan ketentuan undang-undang ya, bahwa istilahnya ketetapan produk halal ini adalah merupakan hasil dari fatwa ya, dari Komisi Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi di situ nanti akan menghasilkan suatu produk yang namanya ketetapan produk halal atas istilahnya produk yang diajukan oleh pemohon atau pelaku usaha. Jadi di sini belum belum diproses lebih lanjut oleh BPJPH ya. Belum ada penerbitan sertifikat halal. Kalau belum diproses dan belum sampai terbit sertifikat halal ya, tentunya ini secara undang-undang ini tidak berlaku, walaupun ini sebetulnya sudah tahapan akhir. Mengapa tahap akhir tidak dilanjut di proses sertifikat halal? Seharusnya kan harus sampai ke sana. Seandainya ini misalnya terkait dengan istilahnya pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal, yang mudah-mudahan nanti bisa diupayakan lebih lanjut, karena ini sudah sampai di komisi istilahnya sidang komisi fatwa. Saya kira nanti bisa dilanjutkan ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halal. Itu mungkin yang saya melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Prof. Anang. Kemudian yang kedua tentang fasilitasi ya. Jadi bagi Bapak Ibu pelaku usaha, mungkin bagi usahanya yang sebentar lagi sudah berakhir, ini 3 bulan sebelum batas waktu berakhir ini harus segera untuk mengajukan kembali ya. Nah, bagaimana konsekuensinya kalau terkait dengan pembiayaan ya? Sebetulnya di PP nomor 31 tahun 2019 maupun di PP nomor 39 tahun 2021 di sini sudah diatur ya, sudah diatur di pasal 62 maupun di pasal 86 ya, ini sudah diatur semuanya jika pembiayaan yang berkaitan dengan sertifikasi halal
bagi pelaku UMKM ini nanti bisa difasilitasi ya, bisa difasilitasi bahkan bisa didampingi ya, bisa didampingi juga salah satunya adalah dari perguruan tinggi atau mungkin dari organisasi kemasyarakatan Islam yang berbadan hukum ya. Di sini bisa difasilitasi oleh pihak-pihak tersebut ya. Atau mungkin juga di sini bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah pusat melalui APBN maupun APBD-nya masing-masing, bisa oleh badan usaha, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi atau komunitas ya, seperti itu. Bahkan kalau kita cermati ya, seperti di Bandung ini kebetulan Pusat Halal Saman ini juga menggandeng berbagai macam badan usaha ya, seperti juga lembaga-lembaga keuangan ya, untuk memfasilitasi bahkan juga mendampingi ya, mendampingi selama proses dari registrasi sampai penyiapan dokumen kepada para pelaku usaha maupun UMKM. Nah, ini dimaksudkan agar para pelaku UMKM ini nanti lebih mudah ya di dalam berproses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jadi yang dilakukan oleh Pusat Halal Saman ya, oleh Bu Dian ya, dan teman-teman di sana saya kira sudah banyak melibatkan baik dari pemerintah daerah maupun juga lembaga-lembaga keuangan yang ada di Bandung ya, seperti itu. Bahkan saya mendengar secara langsung juga dari teman-teman yang ada di Bantul oleh para pelaku UMKM yang ada di sana, ini malah difasilitasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi dia mendapatkan sertifikat itu secara gratis ya, seperti itu. Jadi saya kira dalam hal ini mungkin juga Pusat Kajian Halal Undip sudah berupaya untuk terus memberikan tidak hanya wawasan, ilmu pengetahuan, pendampingan berkaitan dengan alur atau sertifikasi, tahapan sertifikasi, tapi mudah-mudahan nanti juga paling tidak ya bisa menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pihak lain untuk bisa membantu UMKM, paling tidak seperti itu. Tapi saya kira sudah banyak yang dilakukan oleh Pusat Kajian Halal Undip. Itu saja. Terima kasih Pak Albari. Baik Pak Narno, terima kasih. Sebetulnya itu ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan hal ini. Jadi mungkin masih terkait dengan sertifikasi ya nih. Coba dilanjutkan untuk sharing screen-nya di next slide coba. Nah ini jadi ini nanti terkait dengan air sumur dan bahan baku produksi ya, bagaimana nanti harus disertakan, nanti mohon Ustadz Aizat ya. Nah ini kaitannya dengan Mbak Fitri dari Tepung Mokaf Solusindo ini. Jadi ini Pak Narno ada pertanyaan ini. Itu jadi 2 tahun ketetapannya ya toh, terus nantinya apakah terus masih aktif ya, ini bagaimana ini tanggapannya, dan juga sertifikat halal itu kan banyak yang sudah habis ini Pak Narno. Jadi bagaimana nih nanti, jadi untuk perpanjangan dan sebagainya terkait dengan program-program nanti dari Prof. Hidayat mungkin bisa untuk menampilkan atau mungkin menginformasikan terkait dengan program yang nanti akan terus istilahnya dilaksanakan oleh Pusat Kajian Halal. Menurut saya untuk Pak Narno ini bisa menjadi dari Mbak Fitri. Pola-pola seperti ini. Saya bantu ya Pak. Oh J, monggo Prof. Hidayat. Yang pertama, insya Allah saya kabarkan aja di sini ya, bahwa insya Allah Sabtu tanggal 17 Agustus ya, waktu Sabtu tanggal berapa itu? 14 ya. Sabtu depan itu, minggu depan. Ya. Itu kita akan mengadakan kelanjutan dari ini. Ini saya sudah menghubungi ke 14 Agustus. Saya telah hubungi ke pembicara dari Sukopindo. Ya. Nanti akan menyampaikan terkait dengan sehati. Jadi sertifikasi halal gratis dan juga sertifikasi halal bagi UMKM lah itu terutama.
Nah ini kita ambil hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021. Jadi sebagai workshop series yang ketiga Pak Al, nanti akan menjadi lebih detail lagi nih bagi rekan-rekan UMKM, bagaimana program ini diimplementasikan bagi UMKM itu yang terkait dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Kemudian kebetulan ada jalinan kerjasama nanti dengan Pusat Kajian Halal Undip, dan nanti kita yang akan mencoba mendampingin, dan pada hari itu juga Pak Al, kita akan menyampaikan bagaimana menyusun dokumen ya Pak Al, dan bagaimana internal audit lah. Jadi ini kan utama yang harus dilakukan dulu sebelum submit. Ya. Nah ini berarti ini pendampingan berikan pada tanggal 14 Agustus. 14 Agustus. Baik yang sudah mendapatkan ataupun yang mau memperoleh sertifikat kembali ya itu ya Pak. Jadi bagi yang habis, tadi ada pertanyaan bagaimana kalau sudah habis ya. Habis tadi kan Pak Nano juga sebenarnya sudah menyampaikan 3 bulan sebelumnya harusnya sudah melakukan pendaftaran ya. Lagi iya. Oke. Itu bagi rekan-rekan dari UKM, UMKM. Kemudian terkait dengan pertanyaan Mbak Fitri, ini ya, ini sebenarnya ini yang terjadi di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu kan kemarin ada Satgas Halal. Nah ini harusnya pada saat kita mendaftarkan ke LP POM itu kan juga ada bersamaan kita juga mendaftarkan ke BPJBH atau ke Satgas Halal. Jadi dokumen-dokumen yang kita daftarkan ke LP POM, kemudian kita daftarkan juga ini yang tahun yang kemarin ya. Ini kan kalau di si halal itu kan Mbak tadi disampaikan baru bisa dibuka pada 3 Agustus ini tahun ini. Maka pada tahun kemarin itu kan pelaksanaan sertifikasi itu kan masih ada 2 jalur. Jadi melalui Satgas Halal atau BPJBH dan juga ke LP POM MUI. Itu kan, maka tentunya kita harus memonitor ke Satgas Halal Mbak Fitri. Jadi surat ketetapan yang dikirimkan oleh LP POM MUI atau MUI itu kita kirimkan ke Satgas Halal. Baru dari situ kita akan melakukan verifikasi kapan sertifikat halal dari BPJBH itu diterbitkan. Nah ini kebetulan kita ada 6 UKM itu juga kasusnya sama seperti ini dan belum kita lakukan verifikasi ke BPJBH atau Satgas Halal. Nah ini tahun ini baru akan kita mulai verifikasi, nanti coba bukti-bukti pengiriman ke BPJBH Mbak ya, BPJBH atau Satgas Halal itulah sebagai bukti untuk melakukan verifikasi ke BPJBH atau Satgas Halal. Itu yang harus kita lakukan Mbak Fitri. Sehingga sertifikat dari BPJBH nanti bisa diterbitkan. Jadi kalau kemarin misalkan surat ketetapan ya fatwa dari MUI itu belum dikirimkan ke Satgas Halal, tolong segera dikirimkan aja, di copy atau di scan kemudian di email ke Satgas Halal Jawa Tengah atau ke BPJBH langsung. Itu yang harus kita lakukan seperti itu. Ditambahkan juga bukti penerimaan dokumen yang kita dapatkan dari Satgas Halal. Gitu. Sehingga nanti kita pada saat meminta sertifikat itu ada bukti-bukti pendaftaran itu. Seperti itu ya, Mbak Fitri, Pak Al, yang bisa saya sampaikan. Untuk detailnya mohon kalau ada waktu luang karena aktivitas halal itu kan ada pembekalan bagi pegawai juga. Nah, sebenarnya tadi bisa saya sampaikan di chat, ini loh kegiatan ini sebenarnya juga merupakan bagian dari pembekalan bagi pegawai-pegawai bagi UKM, UMKM ataupun industri. Tuh, kan workshop itu kan harus terjadwal. Nah, workshop bagi UKM terkait dengan halal itu harus terjadwal. Nah, ini sebenarnya kan merupakan bagian dari itu bisa. Itu Bapak Ibu bisa klaim, nanti kita foto bersama, Bapak Ibu bisa dapat sertifikat,
Nah, itulah bukti-bukti yang bisa Bapak Ibu klaim sebagai UKM atau UMKM maupun industri. Menjawab Seperti pertanyaan itu, Pak Al. Mbak Monggo. Dian Yantik ya. Bisa dilanjut, Pak Al. Ya, terima kasih. Oh, Saya ya, nambahkan, jadi, Pak. ya, Mbak Pak Dini. Narno, silakan, Pak. Iya, jadi tadi berkaitan dengan perpanjangan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang masa berlakunya sertifikat sudah mau habis. Jadi Ya. di sini sudah secara apa istilahnya teknis diatur ya di PP nomor 39 itu terutama di pasal 83 itu di situ diatur semuanya tentang di sini cukup bagi pelaku usaha ini cukup nanti menyiapkan dokumen salinan sertifikat halal ya kemudian juga surat pernyataan ya yang menerangkan produk yang didaftarkan itu tidak mengalami perubahan baik pada proses produksi halalnya maupun pada komposisi bahan yang digunakan. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya dokumen-dokumen yang terkait dengan proses produksi dan komposisi bahan Pak Bari. Jadi dokumen salinan sertifikat halal dan dokumen yang terkait dengan proses produksi dan komposisi bahan. Di sini tidak dibuat surat pernyataan tentang itu yang menjelaskan tidak mengalami perubahan dan dibubuhkan materai. Nanti diusulkan kembali ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nanti untuk mendapatkan perpanjangan sertifikat halal. Itu Pak Bari. Baik. Terima kasih. Iya, Ustaz. Terima kasih atas tambahan informasinya ya. Jadi nanti terus istilahnya tuh melengkapi dokumen itu sebenarnya sudah ada ya, artinya semenjak dari awal mendapatkan sertifikat tersebut kan ya terus disimpan dan nanti bisa diajukan kembali dengan menggunakan itu. Lalu untuk yang seterusnya ini ada mungkin minta bantuan Ustadz Aizat ini terkait dengan bahan baku air sumur ya ini. Air sumur, jadi bagaimana nih syaratnya ini? Air sumur itu apakah diperkenankan ini Ustadz? Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Al-Bari. Air sumur itu maksudnya apa ya? Air sumur itu adalah air yang berasal dari tanah itu loh Ustadz. Jadi kita menggali sehingga keluar air. Kayak macam air mineral ya? Bukan. Kalau air mineral itu kan air bawah tanah. Kalau ini air di atas tanah. Bukan deh. Air yang ada di permukaan dangkal. Jadi kalau kita menggali gitu, menggali tanah itu kan keluar airnya. Nah, air itu tuh bagaimana hukumnya begitu. Jadi bukan PDA, bukan air pam, air yang dari negara itu bukan, dan juga bukan air bawah tanah, air artetis, air yang bukan artetis. Jadi air yang ada di bawah dalam sumur yang dalam sekali itu bukan. Tapi sumur permukaan, sumur yang kalau kita menggali 6 meter, 7 meter, di bawah itu kan ada air yang keluar. Air mata air ya namanya? Iya, air mata air. Gitu. Tapi bukan yang terus auto keluar begitu, tapi kita harus mencari gitu. Di Malaysia tidak ada ya, Ustaz? Kalau air sumur ni apa yang saya faham dia macam wadi ataupun tempat takungan air. Daripada air mata air dia keluar dan dia akan menghasilkan air lah, air yang untuk diguna pakai. Ya begitu. Kalau saya rasa soalan ini mungkin sebaiknya dijawab oleh pihak otoriti halal di Indonesia. Mungkin Pak Hidayat ataupun Pak Sunanon lebih sesuai untuk menjawab menurut perspektif Indonesia. Tetapi kalau di Malaysia ya, saya ceritakan sedikit pengalaman di Malaysia. Di Malaysia untuk urusan air ini memang kita ada badan jabatan ya, kayak Departemen Air Malaysia. Hanya Departemen Air Malaysia saja yang dibenarkan untuk mengesahkan penggunaan air dialirkan ke dalam kilang ataupun dalam premis. Manakala untuk air seperti air telaga ataupun air lain, ini perlu mendapatkan pengesahan daripada Jabatan Kesihatan, khususnya supaya air tersebut tidak mengandungi bakteria yang boleh menyebabkan berbahaya kepada penggunaan produk yang hendak dihasilkan. Mungkin itulah sedikit saya punya respon. Untuk yang lebih lanjut, saya pulangkan semula kepada
pembicara yang lain yang lebih layak. Oke, iya, terima kasih ya. Jadi memang begitu ya, penggunaan air itu sebetulnya ya memang krusial dan penting sekali untuk semua produksi. Tapi kalau air itu tidak mempunyai sertifikasi halal itu jadi kita agak repot. Bagaimana ini, Ustadz Narno, terkait hal ini? Pak Al, saya tambahkan ya. Oh ya, Prof. Hidayat, silakan. Terkait dengan air sumur ya, maka tadi kan ada persyaratan kesehatan, ada persyaratan toyib gitu ya. Nah inilah yang sampai kalau di Indonesia tentunya air sumur itu harusnya sudah dilakukan checking terhadap kualitas. Jadi kualitasnya itu memenuhi air minum tidak, itu yang harus diperhatikan. Maka persyaratan terkait dengan sifat kimia, sifat biologi, sifat mikrobiologi ya, mikrobiologi atau biologi itu tentunya harusnya sudah dianalisiskan dahulu. Nah, kalau air sumur itu memenuhi, maka itu sudah memenuhi secara kesehatan, artinya boleh dipakai. Dan itu tidak perlu dilakukan sertifikasi halal karena tidak ada proses. Jadi ada beberapa air sumur yang berasal langsung dari mata air di Indonesia itu sudah memenuhi kualitas. Nah, itu bisa dipakai. Namun kalau dari sisi kesehatan itu tidak. Ya, kalau di Klaten itu ada checking dari Dinas Kesehatan, beberapa sumur yang ada di rumah tangga itu dilakukan checking gitu ya, pengecekan atau analisis gitu. Maka disarankan kalau di Klaten seperti ini, disarankan yang tidak memenuhi syarat kesehatan bisa berlangganan dengan PDAM. Nah, kalau air PDAM akan lain lagi. Tuh. Maka dia harus dilakukan sertifikasi. Itu yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau air sumur ini harus melalui proses. Jadi Bapak Ibu membuat sumur, kemudian kualitasnya jelek, kemudian Bapak Ibu melakukan proses. Di sana ada proses filtrasi, ada proses penyaringan dengan pasir, penyaringan dengan karbon aktif. Nah, di sini ada karbon aktif. Tadi diuraikan oleh Ustadz Aizat, selama itu ada karbon aktif, maka harus ada sertifikasi halal. Nah, gimana sertifikasi halalnya? Ya berarti ini nanti diikutkan pada saat pengajuan sertifikasi. Karena berarti terkait dengan bahan bakunya gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi karena titik kritis pengolahan air itu ada di dalam penyaringan dengan karbon aktif, dan tentunya penyaringan-penyaringan lain ya harusnya juga menjadi perhatian seperti penggunaan membran, mikrofiltrasi, ya apalagi kalau pakai RO, reverse osmosis. Nah, ini juga harusnya menjadi perhatian auditor ini. Membrannya itu bagaimana? Ini sampai saat ini yang belum menjadi perhatian kita semua. Kurang lebih seperti itu Pak Al, dari saya Pak Al. Ya, terima Kemudian kasih. bisa memberikan membuka wawasan. Jadi kalau itu air sumur, berarti ya kita lihat dulu dari prosesnya, sisi kualitasnya ya. Dan kualitasnya ya betul. Tadi. Ya, Pak Al. Ya betul. Jadi terima kasih Ustadz. Ya memang air ini seringkali jadi hal yang kita lupakan, tapi sebetulnya malah justru itu adalah hal yang krusial. Dan alhamdulillah tadi sudah diberikan pencerahan ya. Insya Allah nanti informasi dari saya tadi sudah untuk sebentar untuk koneksi internetnya saya down. Baik, saya lanjut. Untuk yang terkait dengan umur mudah-mudahan nanti pastinya banyak itu. Namanya memang PDAM, jadi mungkin dari PDAM kita tinggal menyampaikan sertifikasi halalnya saja sudah selesai. Ya gitu, jadi itu masih banyak lagi nampaknya. Memang belum bisa selesai ya kalau kayak gini. Tetapi setidaknya tadi ada yang mirip-miripnya, pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah sedikitnya nyenggol-nyenggol. Mohon izin bisa apa istilahnya tuh tidak seluruhnya bisa untuk kami sampaikan di sini terkait dengan waktu. Dan ini juga nantinya akan berlanjut juga. Nanti kami sangat berharap Bapak dan Ibu partisipan semuanya bisa kembali hadir
bersama dengan kami, kemudian nanti akan kami coba untuk sampaikan Pak, ini kegiatan terkait selanjutnya. nomor 4 dan 5, Pak. Nomor 4 kan tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Hidayat sendiri. Kalau Belum. ini Budini sudah, ini Prof. saya Nomor tambahin 4 dikit itu ya, kan Bro. penyelehan. Oh iya, baik, silahkan, Prof. 4 dan 5 ini saya tambahkan biar tidak ini Budini ya dari UMB ini. Oh iya, Budini terkait dengan penyelia ini ya. Kalau penyelia itu kan pendukung dalam sertifikasi halal. Sekarang kita harus melihat siapa yang berhak untuk memberikan sertifikat. Kalau penyelia itu tidak dimonopoli oleh LPM, oleh LPPOM UI. Jadi selama LSP, lembaga sertifikasi profesi itu sudah bisa memberikan sertifikasi, maka bisa menerbitkan sertifikat sebagai penyelia. Jadi contohnya seperti ini, misalkan LSP dari UMP ataupun universitas yang ada di sekitarnya itu sudah mempunyai pengakuan dari BSN terhadap profesi penyelia, maka boleh menyelenggarakan workshop ataupun menyelenggarakan sertifikasi terhadap penyelia seperti itu. Mungkin yang ada di sekitar kita baru tahunya LPPOM UI sebagai salah satu LSP untuk penyelia, padahal bisa jadi sudah ada. Nah, contohnya kalau di IPB itu bekerja sama dengan LPPOM, dia berhak menyelenggarakan, tapi sertifikasi dilakukan oleh LPPOM. Jadi kalau penyelia sebenarnya sudah ada SKKNI-nya, jadi selama itu LSP sudah terakui oleh BSN, punya hak untuk melakukan sertifikasi terhadap penyelia. Itu nomor 4 nggih Bu Dini. Kemudian yang terkait nomor 5. Ini dari Bu Eka Nurlaili. Nah, ini kalau bisa Ibu dokumen-dokumen yang diajukan ke LPPOM UI itu tolong bisa didaftarkan ulang ke BPJBH, kemudian sampaikan aja kalau sudah dilakukan seperti ini ya. Jadi akan ada nanti pendataan di BPJBH ya. Dan kalau itu memang sudah terbit sertifikasi dari LPPOM, karena ini sudah di assessment ya oleh auditor, ini kan sudah dilakukan oleh LPPOM UI, jadi cukup hasil sidang atau ketetapan dari MUI-nya itulah yang nanti dilampirkan juga, sehingga nanti BPJBH akan mendata, dan kalau memang nanti diakui kan akan terbit juga sertifikat dari BPJBH seperti itu, Bu. Karena logo yang harus ditampilkan di produk itu sudah lain, bukan logo LPPOM UI lagi, tapi sekarang sudah berlaku logo yang tadi disampaikan oleh Prof. Anang, itu kan sudah logonya sudah tertentu sekarang, sudah berbeda lagi. Seperti itu, Pak A. Monggo. Oke, baik, terima kasih informasinya ini Prof. Dayat. Iya, LSP ini, jadi kita perlu ngelis itu LSP, tapi yang selama ini kita ketahui ya dari LPPPOM ya. Jadi ya banyak kok yang mengadakan sertifikat, hasilnya tuh kerjasama begitu ya. Nanti ketika ada uji kompetensi, kemudian baru nanti LPPPOM UI ikut serta dilibatkan. Dari Salman dan dari Undip kapan ini Prof? Kita bisa seperti itu nanti, jadi uji kompetensi. Tapi berbiaya biasanya tuh bervariasi, ada yang 2,5 juta atau yang 3 juta barangkali ya Prof untuk biayanya. Tapi ya ini tergantung pada penyelenggara masing-masing. Baik, jadi mungkin itu Bapak dan Ibu, mohon izin untuk saya mengakhiri sesi diskusi kita pada kesempatan siang hari ini, mengingat waktu yang harus kita coba untuk jalankan untuk aktivitas kita yang lainnya. Dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, dan mohon maaf atas tadi untuk penyampaian moderator ada beberapa hal yang tidak berkenan di hati. Kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tak lupa saya sampaikan terima kasih banyak kepada yang pertama Prof. Anang yang telah memberikan waktu, ilmunya yang sangat berharga, kemudian tadi juga sudah menjawab beberapa hal yang
kaitannya dengan undang-undang, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dan bisa untuk bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kemudian ini saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ustadz Aizat yang sudah sempat hadir dari Malaysia, jauh sekali sana itu, dan juga di sela-sela kesibukan yang Masya Allah, Dr. Aizat selalu komitmen untuk kita dan untuk teman-teman semuanya. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan yang diberikan Ustadz. Dan tak lupa juga kepada Pak Narno, Ustadz Narno, yang tetap setia untuk bisa selalu membagikan informasi terkait dengan auditor halal. Dan mohon bantuannya terus Pak Narno nantinya di kesempatan yang lain untuk bisa selalu mendampingi kami dan juga teman-teman semuanya. Baik, akhir kata, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kembali kepada Mbak Nafila sebagai pembawa acara. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Terima kasih Dr. Ahmad Imatullah Al-Bari, SPPMB PhD, dan juga para semua pembicara. Tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Sebelum acara ditutup, mari para peserta dan pembicara dimohon untuk menyalakan kamera untuk melakukan sesi foto bersama. Ya, ini untuk slide-nya take down dulu mungkin kali Mbak Nafila. Oke, di aba-aba nih Mbak Nafila, silahkan. Baik, untuk operator sudah siap. Kita mulai dalam hitungan ketiga. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir atau slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai sesi foto bersamanya. Demikian serangkaian acara webinar sertifikasi halal bagi UMKM menuju kebangkitan industri kecil Indonesia. Selanjutnya acara kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya sebagai MC, kurang lebihnya dalam memandu acara, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Anang, terima kasih Prof. Dayat, Ustadz Narno, Prof. Anang. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Prof. Anang. Ya, sama-sama. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ustadz Aizat, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Ya, Hidayat. sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, mari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ustadz Dahmeni, terima kasih Ustadz. Supportnya selalu. Baik, mungkin bisa ditutup semuanya, silakan. Itu Bu Meni, audionya masih abu. Oh iya ya, audionya masih off. Oh iya, masih off. Saya tadi jam 8 sampai jam 10 ada ujian, Pak. Makanya masuknya setelah itu. Iya ya, terima kasih selalu mempunyai waktu bersama kami. Ya mestilah. Tadi udah dengerin paparannya. Setelah ini makan Padang, warung Padang ini. Prof. Meni. Iya. Oke. Baik semuanya, mohon pamit. Dr. Aizat sudah live belum? Sudah. Sudah belum ya? Sudah kelihatan tadi sudah pamit. Iya. Oke. Oke. Sukses ya Pak Widayat. Terima kasih ya Mohon Pak Widayat. maaf saya bergabungnya cuma sebentar. Oh, nggak apa-apa Ustazah. Ya, Nanti sampai jumpa lagi. Saya juga izin uji lagi. Meeting ini. Ini tanggal 14. Apa Pak? Harus siap tanggal 14 itu, Prof. Tanggal 14 menyampaikan materi gimana?
tentang audit. Iya. Saya live ya. Tanggal berapa? 14. Pak Abdu. Halo Pak Abdu. Sudah di Indonesia ya Pak Abdu? Pak Abdu. Oh, ditanya. Masih di New Zealand, Prof. Wih, keren-keren. Enggak, sudah di Indonesia. Baru fresh kebul-kebul itu, Prof Hidayat. Jangan. Ini di close ya Pak Al? Ya, monggo, Ustadz. Terima kasih. Yo, Nggih, monggo. Sampai ketemu lagi. Ya.